Dalam perjalanan hidup, kita sering bertanya, siapa kita, mengapa kita ada di sini, dan bagaimana kita memahami keberadaan Tuhan. Hari ini agak berbeda, kita akan menyelami perspektif menarik dari buku kontroversial Richard Dawkins, The God Delusion. Buku ini menantang cara pandang kita tentang Tuhan, spiritualitas, dan kesadaran. Untuk tidak kehilangan makna dan artinya, mohon ikuti video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Bab Kesadaran. Di sini, kita akan membahas tentang spiritualitas, kesadaran, dan hubungan kita dengan Tuhan, termasuk bagaimana pandangan-pandangan yang berbeda dan kontroversial, seperti yang disampaikan Dawkins, agar dapat membantu kita memperluas wawasan. Kita akan menyelami buku kontroversial yang terus memicu perdebatan, The God Delusion, karya Richard Dawkins. Bukan sekadar ulasan, video ini akan menjadi eksplorasi mendalam interaksi kompleks antara sains, agama, dan kepercayaan manusia, termasuk analisis filosofis yang mendalam. Siapkan diri Anda untuk perjalanan intelektual yang menantang. Sebelum kita lebih jauh, mari kita bahas sedikit mengenai The God Delusion. Richard Dawkins, seorang ahli biologi evolusioner terkemuka, dalam bukunya, mengartikulasikan argumennya bukan hanya sebagai penolakan keberadaan Tuhan, tetapi sebagai kritik terhadap landasan filosofis dan teologis yang mendukung kepercayaan tersebut. Ia berpendapat bahwa kepercayaan agama, khususnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan sebuah delusi, sebuah keyakinan yang tidak berdasar dan bahkan berbahaya. Salah satu kutipan kunci yang menggambarkan pendekatannya adalah, agama adalah virus yang menular. Kita akan mengupas tuntas argumen ini, menganalisisnya secara kritis, dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Buku ini mencapai posisi keempat dalam daftar New York Times Hardcover Non-Fiction Bestseller setelah 9 minggu dalam daftar tersebut. Lebih dari 3 juta kopi telah terjual. Menurut Dawkins dalam sebuah wawancara tahun 2016, terjemahan bahasa Arab yang tidak resmi dari buku ini telah diunduh 3 juta kali di Arab Saudi. The God Delusion menawarkan perspektif yang provokatif dan mendalam bagi siapa saja yang tertarik pada topik antara sains dan agama. Dengan latar belakangnya sebagai ahli biologi evolusi, beliau memberikan argumen yang kuat tentang bagaimana seleksi alam dapat menjelaskan kompleksitas kehidupan tanpa memerlukan pencipta supernatural. Buku ini juga menantang pembaca untuk mempertimbangkan kembali dasar-dasar moralitas dan etika, serta bagaimana agama mempengaruhi pandangan dunia kita, mendorong diskusi dan refleksi mendalam tentang topik-topik yang sering dianggap tabu. Buku ini dapat memperluas wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang hubungan antara kepercayaan, sains, dan rasionalitas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan like-nya. Terima kasih. Apa yang kita rasakan sebagai spiritualitas seringkali melibatkan rasa kagum terhadap sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Namun, Dawkins dalam bukunya berpendapat bahwa spiritualitas tidak harus berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan. Dia menulis, rasa kagum kita terhadap alam semesta adalah hal yang mengagumkan, tetapi rasa kagum itu tidak harus dikaitkan dengan Tuhan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia seringkali terlalu cepat mengaitkan pengalaman luar biasa, seperti keindahan kosmos, kesadaran, atau kompleksitas kehidupan, dengan keberadaan Tuhan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pemahaman kita terhadap alam semesta dan menurut Dawkins, terhadap konsep Tuhan itu sendiri. Kenapa kita tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya? Konsep Tuhan bervariasi. Dalam sejarah manusia, Tuhan telah diinterpretasikan dengan berbagai cara, dari dewa-dewi Yunani kuno, konsep monoteistik Abrahamik, hingga filosofi ketuhanan dalam tradisi Timur. Ini menunjukkan bahwa pengertian manusia tentang Tuhan tidak seragam dan seringkali dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan konteks sejarah. Ketika kita mengatakan Tuhan, siapa yang sebenarnya kita maksud? Apakah Tuhan adalah pengamat pasif, sang pencipta aktif, atau hanya sebuah metafora untuk menjelaskan yang tidak kita pahami? Ketidaktahuan kita tentang alam semesta. Dawkins berargumen bahwa banyak hal yang dulu dianggap tindakan Tuhan kini telah dijelaskan oleh sains. Misalnya, petir yang dulunya diasosiasikan dengan kemarahan dewa kini kita pahami sebagai fenomena listrik atmosfer. Jika kita belum memahami sepenuhnya hukum-hukum alam, apakah adil untuk langsung mengaitkannya dengan Tuhan? Dawkins menyebut ini sebagai God of the Gaps, di mana kita menggunakan Tuhan untuk mengisi celah dalam pengetahuan kita. Tuhan sebagai proyeksi psikologis. Dawkins juga menyoroti bahwa banyak konsep Tuhan mungkin merupakan proyeksi kebutuhan manusia akan makna, keamanan, dan rasa kendali atas kehidupan. Manusia menciptakan Tuhan dalam citra mereka, bukan sebaliknya.
Dalam konteks Islam dapat dilihat melalui perspektif bagaimana manusia seringkali memahami Tuhan berdasarkan keterbatasan pemahaman dan sifat-sifat manusia itu sendiri, yang sebenarnya bertentangan dengan konsep Tuhan dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku terhadapku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengindikasikan bahwa manusia sering memproyeksikan sifat-sifat mereka atau pemikiran mereka terhadap Tuhan, sesuai dengan prasangka mereka. Namun, ini tidak berarti Tuhan itu terbatas seperti pemikiran manusia, melainkan menekankan bahwa pemahaman kita tentang Tuhan seringkali dipengaruhi oleh batasan persepsi dan pengalaman kita sendiri. Dalam Islam, Allah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia." Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Artinya, Tuhan melampaui segala atribut manusia dan tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Islam menegaskan bahwa Allah tidak diciptakan atau dibatasi oleh pemikiran manusia. Sebaliknya, Dia adalah zat yang mutlak dan maha agung, yang manusia hanya bisa mendekati pemahamannya melalui wahyu, bukan proyeksi atau imajinasi pribadi. Menurut Dawkins, keajaiban alam semesta cukup untuk memberikan kita rasa spiritual, tanpa perlu menjelaskan semuanya melalui narasi supernatural. Pandangan Islam juga menjelaskan, keterbatasan manusia dalam memahami alam semesta atau Tuhan adalah hal yang diakui dan bahkan diajarkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ayat ini menegaskan bahwa pengetahuan manusia terbatas, dan banyak hal yang hanya Allah yang maha mengetahui. Islam mendorong manusia untuk merenungkan alam semesta sebagai tanda-tanda ayat keberadaan dan kebesarannya, tetapi tidak untuk mengklaim pemahaman sempurna tentang semua yang ada. Keterbatasan manusia adalah bagian dari kehambaan ubudiyah, yang mengharuskan manusia untuk rendah hati dan menerima ketidaktahuannya. Jadi memang sesuatu yang alamiah bukan supranatural. Sang Buddha berpandangan keterbatasan manusia dipandang sebagai bagian dari sifat alami keberadaan yang terikat pada kebodohan avidya. Sang Buddha mengajarkan bahwa, tidak semuanya dapat dijelaskan, dan tidak semua jawaban diperlukan untuk mencapai pencerahan. Ajaran Buddha fokus pada pengalaman langsung dan jalan batin untuk mengatasi penderitaan, bukan pada mencoba menjelaskan segala sesuatu. Realitas tertinggi, Nibbana, melampaui konsep dan pemahaman manusia biasa. Dalam tradisi ini, pengakuan akan keterbatasan adalah langkah awal menuju kebijaksanaan sejati. Dalam Hindu, keterbatasan manusia dalam memahami alam semesta dijelaskan melalui konsep maya ilusi. Maya menghalangi manusia untuk melihat kebenaran sejati, Brahman, sehingga pemahaman mereka tentang realitas bersifat terbatas. Dalam Upanishad, tertulis, Brahman itu tak terjangkau oleh pikiran dan kata-kata, tetapi dia adalah sumber segala sesuatu. Ajaran Hindu mengajarkan bahwa hanya melalui perjalanan spiritual mendalam, seperti meditasi dan pengetahuan rohani, jnana yoga, seseorang dapat mendekati pemahaman tentang kebenaran tertinggi. Keterbatasan manusia diterima sebagai bagian dari perjalanan menuju pencerahan. Spiritualitas adalah tentang hubungan kita dengan alam semesta, dan menurut Dawkins, memahami hukum-hukum sains sudah cukup untuk merasakan kedalaman itu. Di dalam Islam, hubungan manusia dengan alam semesta adalah bagian dari hubungan dengan Allah. Alam semesta dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, ayatullah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pada pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Qs. Ali Imran, 190. Islam mendorong manusia untuk memahami hukum-hukum alam sebagai cara mengenal Sang Pencipta. Namun, pemahaman ini bukan hanya soal intelektual, melainkan juga soal keimanan. Spiritualitas dalam Islam adalah kesadaran akan keesaan Allah, tauhid, dan bagaimana setiap elemen alam menunjukkan sifat-sifatnya seperti keindahan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Pandangan Sufisme, tasawuf. Dalam tradisi Sufi, hubungan dengan alam semesta adalah bagian dari perjalanan menuju Tuhan. Jalaluddin Rumi, seorang mistikus Sufi, menulis, "Kamu tidak berada di alam semesta. Alam semesta ada di dalam dirimu." Bagi Sufi, alam semesta bukan sekadar ciptaan Tuhan, tetapi juga cerminan ilahi, merupakan tajalli Allah. Memahami alam semesta dengan kedalaman spiritual berarti melihat keindahan dan harmoni yang memancar dari Tuhan. Pemahaman sains dapat menjadi jalan untuk merasakan kebesaran Tuhan, tetapi itu hanya permulaan. Pengalaman langsung melalui zikir mengingat Allah, kontemplasi, dan cinta ilahi dianggap lebih penting untuk mencapai kesadaran spiritual. Dalam ajaran Buddha, spiritualitas tidak berkaitan dengan Tuhan sebagai pencipta, tetapi dengan kesadaran akan keterhubungan semua makhluk dengan alam semesta.
Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu saling bergantung, patika samuppada, dan memahami hukum-hukum alam adalah langkah penting menuju kebijaksanaan. Buddha berkata, melihat satu bunga mekar, kita melihat seluruh alam semesta bekerja. Meditasi dan perenungan membantu individu untuk menyadari bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta, bukan entitas yang terpisah. Kedalaman spiritualitas muncul ketika seseorang mampu melepaskan ego dan menyatu dengan arus alam semesta. Dalam Hindu, spiritualitas terkait erat dengan konsep Brahman, yaitu realitas tertinggi yang meliputi segala sesuatu. Alam semesta dianggap sebagai manifestasi dari Brahman, seperti yang dijelaskan dalam Upanishad. Dia adalah yang meliputi segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Hindu percaya bahwa memahami hukum-hukum alam melalui sains adalah cara untuk menghormati dan memahami manifestasi Brahman. Namun, pemahaman intelektual saja tidak cukup. Hubungan spiritual yang sejati dengan alam semesta dicapai melalui praktik meditasi, dhyana, pengabdian, bakti, dan introspeksi mendalam jnana yoga. Dalam tradisi Hindu, alam semesta dianggap sakral dan manusia adalah bagian integral dari kesatuan kosmik. Semua tradisi ini menegaskan bahwa hubungan manusia dengan alam semesta memiliki dimensi intelektual dan spiritual. Memahami hukum-hukum sains adalah langkah penting, tetapi pengalaman langsung melalui perenungan, introspeksi, dan praktik spiritual membawa kita ke kedalaman yang lebih dalam memahami realitas dan hubungan kita dengannya. Kesadaran adalah salah satu misteri besar yang sering dikaitkan dengan Tuhan. Dawkins dalam bukunya mengatakan bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai tanda keberadaan Tuhan sebenarnya adalah hasil dari proses evolusi. Dia menulis, kesadaran adalah produk otak yang berevolusi. Ketidaktahuan kita tentang mekanisme pastinya tidak memberi kita hak untuk mengisi kekosongan itu dengan Tuhan. Menekankan pada pendekatan non-supernatural terhadap kesadaran, yang sering menjadi tema dalam sains modern. Namun, dari perspektif Islam, Sufi, Buddha, dan Hindu, kesadaran bukan sekadar fenomena biologis, tetapi terkait erat dengan dimensi spiritual yang melampaui fungsi otak. Berikut adalah penjelasan dari beberapa tradisi yang kita kenal. Dalam Islam, kesadaran manusia, ruh tidak hanya dipahami sebagai hasil aktivitas otak, tetapi sebagai tanda dari Allah yang diberikan secara eksklusif kepada makhluk hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ayat ini menegaskan bahwa hakikat kesadaran ruh melampaui batas pemahaman manusia. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengeksplorasi ciptaan Tuhan, tetapi keterbatasan sains tidak boleh digunakan untuk menyangkal keberadaan Allah atau menggantikan kepercayaan kepadanya. Ketidaktahuan manusia tentang mekanisme kesadaran tidak berarti kesadaran itu sepenuhnya bersifat fisik. Islam mengakui keterbatasan akal manusia dalam memahami sepenuhnya sifat kesadaran, sehingga tidak mengisi kekosongan ini dengan narasi biologis saja, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi spiritual. Para sufi melalui tasawuf menjelaskan kesadaran adalah ekspresi dari kehadiran ilahi dalam diri manusia. Rumi, seorang tokoh besar sufi, berkata, Tuhan bersembunyi di dalam dirimu. Dia hadir dalam setiap nafasmu, dan kesadaranmu adalah jendela untuk melihatnya. Bagi sufi, otak dan tubuh hanyalah alat untuk menjalankan kehendak Tuhan, sementara kesadaran adalah refleksi dari cahaya ilahi atau nur. Keterbatasan akal manusia tidak menjadi alasan untuk menyangkal Tuhan, melainkan menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa Tuhan melampaui apa yang bisa dipahami oleh akal dan sains. Ketidaktahuan tentang mekanisme kesadaran adalah tanda bahwa manusia harus mencari Tuhan melalui pengalaman batin, bukan hanya melalui rasionalitas. Sufi menekankan pentingnya intuisi, zikir, dan cinta ilahi untuk memahami hakikat kesadaran. Dengan kata lain, Dawkins percaya bahwa ketidaktahuan kita bukanlah bukti keberadaan Tuhan, melainkan tantangan bagi sains untuk menemukan jawabannya. Jadi, kesadaran menurut Dawkins bukanlah bukti Tuhan, tetapi sebuah fenomena kompleks yang perlahan-lahan bisa dipahami melalui sains. Dalam ajaran Buddha, kesadaran Vinaya dianggap sebagai salah satu dari 5 aspek keberadaan manusia Pancaskanda, yang bersifat sementara dan saling bergantung dengan unsur-unsur lain seperti bentuk fisik, rupa, dan persepsi, sana. Kesadaran, menurut Buddha, tidak bersifat tetap atau berasal dari entitas ilahi, tetapi adalah hasil dari proses sebab akibat. Buddha berkata, kesadaran timbul karena sebab, dan ketika sebab itu lenyap, kesadaran juga lenyap. Namun, Buddha tidak mengisi kekosongan pemahaman kesadaran dengan konsep Tuhan, karena ajarannya berfokus pada pengalaman langsung melalui meditasi dan penyelidikan batin. Baginya, memahami kesadaran adalah langkah untuk mengatasi penderitaan, bukan untuk mencari jawaban supernatural.
Ketidaktahuan tentang kesadaran bukan alasan untuk mengisi kekosongan dengan Tuhan, tetapi juga bukan alasan untuk mengabaikan pencarian spiritual. Buddha mendorong manusia untuk mengalami realitas langsung melalui praktik meditasi mendalam. Dalam tradisi Hindu, kesadaran adalah ekspresi dari Atman diri sejati yang terhubung dengan Brahman realitas tertinggi. Upanishad menyatakan, Atman adalah cahaya di balik pikiran. Dia tidak berpikir, tetapi membuat pikiran mampu berpikir. Hindu mengajarkan bahwa kesadaran manusia lebih dari sekadar produk otak, itu adalah manifestasi dari energi ilahi yang melampaui tubuh fisik. Meski sains dapat menjelaskan aspek mekanis dari otak, kesadaran sejati tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan riset ilmiah karena sifatnya yang transendental. Keterbatasan sains untuk memahami kesadaran adalah bukti bahwa realitas lebih besar dari apa yang bisa ditangkap oleh pikiran manusia. Hindu mengajarkan bahwa meditasi, introspeksi, dan pengabdian kepada Brahman adalah cara untuk memahami dimensi kesadaran yang lebih dalam. Meskipun pandangan Dawkins menggarisbawahi pentingnya menerima ketidaktahuan manusia tanpa membawa Tuhan ke dalam narasi ilmiah, tradisi spiritual menunjukkan bahwa kesadaran adalah fenomena yang melampaui dimensi fisik dan ilmiah. Kesadaran dianggap sebagai pintu untuk memahami dimensi yang lebih tinggi, baik melalui pengalaman langsung, meditasi, atau hubungan dengan Tuhan. Salah satu argumen utama dalam The God Delusion adalah bahwa kompleksitas alam semesta bisa dijelaskan oleh sains tanpa intervensi supernatural. Dawkins dengan tegas menulis, menggunakan Tuhan untuk menjelaskan kompleksitas kehidupan adalah jawaban yang malas. Evolusi menawarkan penjelasan yang lebih mendalam dan memadai. Dawkins berpendapat bahwa keindahan dan kompleksitas alam semesta tidak memerlukan pencipta. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa proses evolusi adalah bukti nyata tentang bagaimana kehidupan berkembang dari yang sederhana menjadi kompleks. Namun, banyak orang tetap melihat Tuhan sebagai sumber makna dan tujuan. Di sini, perdebatan menjadi menarik, apakah kita memerlukan Tuhan untuk merasakan kedalaman spiritualitas, atau cukup melalui sains. Dalam Islam, Tuhan adalah sumber segala ciptaan, dan kompleksitas kehidupan dianggap sebagai bukti kebesarannya. Allah berfirman, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sariyat ayat 20-21. Pandangan ini menolak gagasan bahwa, menggunakan Tuhan adalah jawaban malas. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk menyelidiki fenomena alam melalui sains, bukan untuk menggantikan Tuhan, tetapi untuk mengenalnya lebih baik. Evolusi mungkin dianggap sebagai salah satu mekanisme ciptaan Allah, tetapi keberadaan Tuhan tetap menjadi dasar utama yang tidak dapat diabaikan. Akan tetapi sebagian pemikir Islam modern melihat evolusi sebagai alat untuk memahami mekanisme penciptaan Allah. Mereka berpendapat bahwa evolusi tidak bertentangan dengan Islam selama tetap diakui bahwa proses itu sendiri berasal dari kehendak dan desain Allah. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara mendalami kebijaksanaan Tuhan, bukan menggantikannya. Sufisme memandang alam semesta sebagai manifestasi langsung dari Tuhan yang bertajali. Kompleksitas kehidupan bukan hanya proses material, tetapi ekspresi cinta ilahi. Jalaluddin Rumi berkata, setiap daun yang berguguran adalah surat cinta dari Tuhan. Menurut Sufi, menggunakan Tuhan untuk menjelaskan kehidupan bukanlah jawaban malas, tetapi cara untuk melihat keindahan spiritual di balik segala sesuatu. Evolusi dapat diterima, tetapi hanya sebagai suatu mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan. Sufi yang lebih intelektual mungkin sependapat bahwa evolusi adalah penjelasan mendalam tentang mekanisme biologis. Namun, mereka tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber akhir dari kompleksitas tersebut. Sains dan spiritualitas dipandang saling melengkapi dalam memahami keajaiban kehidupan. Ajaran Buddha tidak membahas Tuhan sebagai pencipta, tetapi ia juga tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan Dawkins. Dalam ajaran Buddha, kompleksitas kehidupan dijelaskan melalui hukum sebab akibat Paticcasamuppada. Menjelaskan kehidupan melalui evolusi adalah valid, tetapi itu bukan akhir dari pencarian. Kompleksitas kehidupan mengarah pada pemahaman tentang keterhubungan semua makhluk, yang melampaui narasi ilmiah atau teologis. Pandangan Dawkins dapat diterima oleh Buddhisme dalam pengertian bahwa evolusi adalah penjelasan alami tentang kehidupan. Buddha mengajarkan bahwa manusia tidak perlu bergantung pada konsep supernatural untuk memahami realitas. Fokus utama adalah pada pengalaman langsung melalui meditasi dan kesadaran, bukan pada debat teologis. Dalam Hindu, kehidupan adalah manifestasi dari Brahman sang realitas tertinggi. Kompleksitas kehidupan dianggap sebagai permainan kosmis atau lila dari Tuhan. Upanishad menyatakan, Dia yang tak terlihat namun menciptakan semua yang terlihat adalah Brahman. Pandangan ini menolak gagasan bahwa menggunakan Tuhan untuk menjelaskan kehidupan adalah jawaban malas.
Sebaliknya, Tuhan adalah realitas yang mendasari evolusi dan kompleksitas itu sendiri. Hindu yang lebih ilmiah mungkin sependapat bahwa evolusi adalah cara yang mendalam untuk memahami mekanisme penciptaan. Namun, evolusi tidak dianggap bertentangan dengan spiritualitas. Sebaliknya, ia adalah cara Brahman bekerja melalui hukum alam. Oleh karena itu, Hindu dapat menerima sains dan evolusi sebagai bagian dari kebenaran yang lebih besar. Pandangan dari berbagai latar belakang tradisi tersebut menunjukkan bahwa evolusi dapat diterima sebagai mekanisme biologis. Namun, bagi tradisi-tradisi ini, kompleksitas kehidupan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan dimensi spiritual atau kosmik yang lebih dalam. Dalam The God Delusion, Dawkins mengakui bahwa meskipun ia skeptis terhadap agama, ia tidak menolak rasa kagum terhadap alam. Ia menulis, "Saya adalah seorang ateis yang merasa sangat spiritual setiap kali saya merenungkan keajaiban alam semesta." Dawkins menunjukkan bahwa sains dan rasa spiritualitas bisa berjalan beriringan, tanpa konflik. Spiritualitas adalah pengalaman batin yang mendalam, yang dapat dirasakan siapapun ketika merenungkan keajaiban alam semesta. Pengalaman ini tidak terikat pada keyakinan tertentu, tetapi muncul dari kesadaran akan keterhubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar, baik itu alam semesta, kehidupan, atau keberadaan itu sendiri. Spiritualitas bukanlah sesuatu yang terbatas pada agama, filsafat, atau tradisi tertentu. Ia adalah kesadaran yang dicapai melalui pengalaman langsung, saat seseorang merenungkan makna hidup, keindahan alam, atau hubungan dengan dunia di sekitarnya. Setiap individu memiliki jalannya sendiri untuk menemukan kedalaman spiritual. Ada yang mencapainya melalui meditasi, perenungan alam, seni, atau bahkan sains. Dalam konteks ini, spiritualitas tidak membutuhkan entitas eksternal, tetapi lahir dari rasa kagum dan syukur terhadap keberadaan. Spiritualitas tidak memerlukan definisi yang kaku. Ia melampaui batasan kata-kata dan konsep intelektual termasuk sains, karena ia adalah pengalaman yang dirasakan langsung oleh hati dan jiwa. Pada akhirnya, Anda akan terlepas dari keyakinan atau pandangan apapun, akan mengalami momen yang menggugah kesadaran spiritual. Momen ini seringkali datang melalui pengalaman-pengalaman ini. Saat dirimu menghadapi penderitaan, dirimu seringkali merenungkan tujuan dan makna hidup. Kesadaran spiritual dapat muncul ketika engkau menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit dan perjuangan dirimu. Saat Anda menyaksikan keajaiban alam, seperti matahari terbit, langit berbintang, atau kelahiran kehidupan baru, Anda seringkali merasa kecil tetapi terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda bertanya, "Siapa saya?" atau "Apa tujuan hidup saya?", perjalanan menuju kesadaran spiritual dimulai. Jawaban-jawaban ini seringkali Anda temukan bukan di luar diri, tetapi di dalam hatimu. Banyak tradisi percaya bahwa pada saat-saat akhir kehidupan, kita mengalami penyatuan dengan kesadaran universal. Ini adalah momen ketika semua egomu dan keterikatan materi lenyap, meninggalkan kesadaran murni. Baiklah, The God Delusion adalah buku yang menantang kepercayaan lama, tetapi juga memperkaya wawasan. Dawkins mengingatkan kita bahwa keindahan hidup dapat dirayakan melalui pemahaman tentang sains. Topik ini tidak mengajak Anda untuk melemahkan pandangan hidup Anda, akan tetapi menghadirkan sebuah pengalaman baru dalam berkesadaran, mengasah kemampuan nalar berpikir. Akal pikiran, jiwa perasaan adalah bagian dari diri kita. Jadi, apakah kita percaya pada Tuhan atau tidak, namun pengalaman spiritual tetap menjadi bagian penting dari hidup kita. Yang penting adalah terus bertanya, mencari, dan menghargai keindahan alam semesta. Setiap manusia akan menemukan apa yang dicarinya. Kalau Anda suka dengan topik ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita terus belajar bersama di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.